Iya, shalom buat setiap kita yang malam hari ini sudah standby untuk berdoa bersama-sama. Saya mengucapkan selamat malam dan saudara biarlah kita tetap setia mencari Tuhan, tetap setia mengejar perkenanan Tuhan. Dan malam hari ini saya percaya semua keadaan saudara baik dan luar biasa dan kita mau tetap setia untuk sungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan. Kenapa? Karena hanya dalam hadirat Tuhan kita mengalami kebahagiaan, damai sejahtera dan sukacita. Iya, saya mau menyapa buat semua yang ada di Indonesia, shalom. Dari Sabang sampai Merauke, shalom juga yang ada di luar negeri, di 5 benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, shalom. Terima kasih saudara sudah setia untuk terus berdoa. Biarlah kita mau tetap percaya bahwa janji Tuhan itu ajaib bagi setiap kita. Dia Tuhan yang tidak pernah lalai menggenapi janjinya buat kita yang mau terus setia untuk mencari Dia. Mari kita satukan hati, kita mau berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur punya Tuhan yang seperti Engkau. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan yang selalu setia, bahkan di saat-saat ketika kami membutuhkan Engkau Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan kami. Engkaulah yang memberikan kami kekuatan untuk terus bertahan, untuk terus menang menghadapi setiap badai di hidup kami. Kami juga bersyukur atas setiap kebaikan demi kebaikan Tuhan yang selalu ada bagi kami. Kami bersyukur Tuhan Engkau baik buat kami. Terima kasih Tuhan. Kami datang bawa hati kami malam hari ini, roh, jiwa, dan tubuh kami. Tuhan melihat hati kami, sucikan, kuduskan, layakkan semua yang tidak berkenan kami buang di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Ku percaya janji-Mu ajaib, terlukis dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terlukis dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya, ku percaya, janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Lebih lagi, mari katakan, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku.
lebih lagi saudara, Engkau yang mengharapkan Tuhan. Katakan kami percaya Tuhan, janji-Mu ya dan amin ajaib bagi hidup kami Bapa. Terukir di dalam kehidupan kami senantiasa Tuhan. Ku berserah Tuhan Yesus di dalam kekuatan kuasa-Mu ya Bapa. Amin. Hanya Engkau segala-galanya bagi hidup kami Tuhan. Oh, janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Kami percaya janji-Mu Tuhan. Kau Tuhan yang sanggup lakukan segala perkara. Kau sanggup memerdekakan, Kau sanggup membebaskan. Terima kasih Bapa. Kau yang ajaib, Kau yang luar biasa. Terima kasih ya Tuhan. Engkau dahsyat, Engkau ajaib, Engkau luar biasa. Tuhan yang perkasa. Haleluya. Kami bersyukur, terima kasih. Engkau baik bagi kami Tuhan. Engkau dahsyat bagi hidup kami. Terima kasih buat segala kebaikan dan kebaikan Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Kami percaya Kau yang beri kekuatan. Kau Allah Immanuel yang sanggup menyertai. Engkau yang kuatkan kami untuk terus bertahan hari-hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, bahkan penyertaan-Mu luar biasa atas kami. Haleluya. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel.
lagi Kau kuatkan. Engkau yang memberikan kami kekuatan untuk terus bertahan. Engkau harapan dalam kesesakan kami Tuhan. Amin, amin. Engkau buktikan ya Yesus kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah beserta. Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Terima kasih Kau Tuhan Allah Immanuel, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memberi kemenangan, Tuhan yang beserta kami. Kau tak pernah tinggalkan, tak pernah Kau tinggalkan Tuhan. Kami anak-anak-Mu yang berharap hanya padamu, hanya padamu Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Engkau Tuhan yang luar biasa buat kami. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan janji-Mu Tuhan, Kau menyertai kami. Biar Tuhan dalam hadirat-Mu kami terus mendapat kekuatan. Dalam hadirat-Mu kami terus diubahkan menjadi seperti yang Tuhan mau. Dalam hadirat-Mu kami terus dalam perkenanan Tuhan. Itu yang kami rindukan Bapa. Karena itu hari ini kami mau berkata, Tuhan terus sentuh hati dan hidup kami Tuhan. Bawa kami dalam perkenanan-Mu Tuhan. Bawa kami untuk terus menyenangkan Engkau, melayani-Mu, melakukan kehendak-Mu, melakukan firman-Mu. Ini hidup kami Tuhan. Kami rindukan menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu Bapa, menyenangkan Engkau Tuhan. Oh Bapa,
yang murni, Kau membantu bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir dan tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hati kami. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni, Kau membantu bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Lebih lagi saudara katakan, Bapa, sentuh hatiku. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni, Kau membantu bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu bagai air mengalir yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Sentuh hati dan hidup kami Tuhan, agar kami taat kepada kehendak-Mu, agar kami mengejar apa yang berkenan kepada Tuhan. Karena Engkau baik Tuhan, Engkau baik bagi kami. Tuhan baik bagi hidup kami. Bawa kami Tuhan untuk terus setia, untuk terus mencari perkenanan Tuhan dalam hidup ini. Bawa kami Bapa, menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu selama hidup kami di dunia Tuhan. Menyenangkan hati-Mu, menyenangkan hati-Mu, ini kerinduan kami. Menyenangkan-Mu Bapa, menyenangkan-Mu Tuhan. Kami berhutang nyawa kepada Tuhan, kami berhutang hidup kepada-Mu Tuhan. Engkau yang sudah menyelamatkan kami, Engkau baik buat kami Tuhan. Tidak ada satupun yang sebanding dengan kekekalan yang sudah Tuhan beri buat kami. Tidak ada harta apapun yang sebanding dengan hidup kekal yang sudah Tuhan beri bagi kami. Terima kasih Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan saat ini. Kalau kami masuk dalam kebenaran firman Tuhan, Engkau yang membukakan setiap rahasia firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan, sampaikan isi hati-Mu.
Kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, roh jiwa dan tubuh kami serahkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apa Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin. Iya, baik saudara, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan malam ini. Dan saya juga mengucapkan selamat bagi yang baru bergabung, selamat malam. Tetaplah setia untuk mencari Tuhan, kita tetap mau mencari Tuhan apapun keadaannya, apapun persoalan kita. Baik, kita akan teruskan pembacaan kita malam hari ini, sudah sampai di Yesaya pasal yang ke-14 ya. Sekarang ayat yang ke-17 ya. Ingat kemarin bintang timur ya, sebutannya yang sering diidentikan dengan Lucifer atau iblis, tetapi ini juga teguran buat Babel yang memang sama roh kesombongannya, yaitu roh iblis yang menguasai mereka ya. Tuhan akan menjatuhkan. Ayat yang ke-15 di sana dikatakan sebaliknya, ayat yang ke-17, maaf saudara, ayat yang ke-17, yang telah membuat dunia seperti padang gurun dan menghancurkan kota-kotanya, yang tidak melepaskan orang-orangnya yang terkurung pulang ke rumah. Jadi itu roh Babel ya, roh Lucifer yang sombong, meninggikan diri, merasa dia menyamai Tuhan, yang mengurung orang-orang, yang tidak mengizinkan orang-orang pulang ke kotanya ya, yang tidak mengizinkan orang kembali ke rumah karena terkurung oleh kuasanya. Ya, ayat yang ke-18, semua bekas raja bangsa-bangsa berbaring dalam kemuliaan masing-masing dalam rumah kuburnya. Ingat saudara, ya satu saat kita semua akan masuk kepada yang namanya kematian. Jadi kalau kita hari ini dipercayakan hidup dan nafas hidup, mari kita sungguh-sungguh memakai nafas hidup ini untuk hanya bagi kemuliaan Tuhan. Tinggalkan dosa dan pemberontakan, karena kita semua akan menuju kepada yang namanya kematian. Iya, hari ini juga kita berduka cita karena Bapak Pendeta Alex Abraham Tanusa Putra dari Surabaya dipanggil Tuhan. Ya, inilah yang firman Tuhan katakan. Ya, tidak semua mau pendeta, tidak semua manusia ya. Kita semua manusia pasti akan menuju ke sana. Walaupun pendeta ya, pendeta besar, pendeta kecil, jemaat besar, jemaat kecil, kita semua hari ini sedang berdiri di antrian. Antrian apa? Antrian kematian. Tinggal tunggu waktunya kapan Tuhan panggil kita. Ya, kita harus pulang saudara. Karena itu selama kita diberi hidup ya, kami juga mengucapkan ya berbelasungkawa, turut bersimpati buat Bapak Pendeta Alex Abraham yang sudah dipanggil Tuhan, buat keluarganya yang ditinggalkan, terutama tetap kuat, diberi penghiburan ya. Firman Tuhan berkata berbahagialah orang yang meninggal di dalam Tuhan, karena dia sudah berhenti beristirahat dari semua jerih lelahnya di dunia ini. Kitalah yang masih tinggal sekarang, yang masih harus berjuang. Ya, kita semua sedang berdiri di antrian kematian dan tidak ada seorang pun yang tahu kapan waktunya datang menjemput. Ya, di sini dikatakan ya bahkan raja-raja. Ya, di sini firman Tuhan berkata, semua kita, selama Tuhan berikan kita waktu hidup, mari kita pakai waktu-waktu ini untuk sungguh-sungguh hidup bagi kepentingan Tuhan. Kita hidup bagi kepentingan kerajaan Allah. Saudara yang masih hidup dalam kenajisan, dalam percabulan, dalam perselingkuhan, dalam kesombongan, di dalam kepahitan, kekecewaan, mari tinggalkan semua itu saudara, supaya ketika nanti satu saat Tuhan menjemput, kita dalam keadaan layak ya, dan berkenan di hadapannya. Ayat yang berikutnya di sini dikatakan saudara, ya, ayat yang ke-19 ya, ayat 19. Tetapi engkau ini telah terlempar jauh dari kuburmu, seperti taruk yang jijik ditutupi dengan mayat orang-orang yang tertikam oleh pedang, dan jatuh tercampak ke batu-batu liang kubur seperti bangkai yang terinjak-injak.
Ya, firman ini datang untuk Babel, ya, orang-orang yang hidup dalam kesombongan. Ya, dikatakan tercampak saudara ke batu-batu liang kubur seperti bangkai yang terinjak-injak. Ya, kita ini manusia, kesombongan kita nggak ada arti apa-apanya di hadapan Tuhan. Biarlah kita mau terus hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan dan pergunakan sebaik-baik mungkin kesempatan hidup yang masih diberikan buat kita semua saudara ya. Ayat 20, engkau tidak akan bersama-sama dengan raja-raja itu di dalam kubur, sebab engkau telah merusak negerimu dan membunuh rakyatmu. Anak cucu orang yang berbuat jahat tidak akan disebut-sebut untuk selama-lamanya. Ya, orang-orang yang hidup dalam kesombongan tidak akan dibiarkan. Ya, mereka hidup di dalam bersama-sama dengan raja-raja, bahkan di dalam kubur pun firman Tuhan berkata. Ya, saya tertarik dengan ayat yang bagian B, anak cucu orang benar, anak cucu orang yang berbuat jahat tidak akan disebut-sebut untuk selama-lamanya. Saudara, artinya apa? Orang yang hidup di dalam kejahatan, di dalam dosa, bahkan anak cucunya ya akan menanggung akibatnya. Kutuk temurun itu turun kepada anak cucunya, sehingga firman ini berkata, anak cucu orang yang berbuat jahat tidak akan disebut-sebut untuk selama-lamanya. Kalau kita hari ini diizinkan hidup sebagai orang tua, bertobatlah di dalam Tuhan dan hiduplah dengan rendah hati dan berkata, Tuhan, kami ini tidak ada apa-apanya, kami mohon Tuhan biar perkenanan-Mu turun, kami mau bertobat. Ingatlah akan anak cucu kami. Sebaliknya firman Tuhan berkata, anak cucu orang benar akan mewarisi bumi. Ya, anak cucu orang benar tidak akan dibiarkan meminta-minta roti, sebab Tuhan yang akan pelihara hidup mereka. Ya, sebaliknya anak cucu orang jahat ya tidak akan diingat untuk selama-lamanya, tidak akan disebut-sebut, dilupakan. Karena itu masih ada waktu buat kita para orang tua. Kalau kita masih hidup dalam kejahatan, dalam dosa, bertobatlah hari ini. Yang masih hidup dalam kenajisan, persinahan, perselingkuhan, kepahitan, iri hati, kebencian, ya buang semua itu. Supaya apa? Anak cucu kita yang akan mengalami. Ya, kalau kita hidup dalam takut akan Tuhan, kita akan melihat anak cucu kita berbahagia. Mereka akan menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, bertumbuh di dalam ya kemuliaan bersama dengan Tuhan. Tapi sebaliknya, kalau kita hidup di dalam kejahatan dan dosa, maka anak cucu kita akan mengalami rancangan juga malapetaka saudara ya. Ini kata firman Tuhan. Saya berdoa supaya kita semua menjadi orang benar dan kita mewariskan iman yang benar kepada anak cucu kita. Warisan itu bukan harta, warisan itu bukan kekayaan, ya warisan bukanlah rumah mewah, ya tetapi warisan terbaik bagi anak cucu kita adalah iman. Ya, adalah warisan iman yang benar untuk kita tinggalkan bagi mereka, saudara. Iya, ayat yang berikutnya, ayat 21. Dirikanlah bagi anak-anaknya tempat pembantaian oleh karena kesalahan nenek moyang mereka, supaya mereka jangan bangun dan menduduki bumi dan memenuhi dunia dengan kota-kota. Ya, mengerikan firman Tuhan ini berkata, kalau orang sudah hidup dalam kejahatan saudara, ya tidak ada lagi kebenaran, bahkan saudara anak cucunya akan dibinasakan oleh Tuhan, akan diremukkan. Ya, dirikanlah bagi anak-anaknya tempat pembantaian. Ya saudara, ini akan terjadi. Banyak orang yang bertanya pada saya, Bu, apakah kutuk keturunan itu ada? Ya, apakah karma itu ada? Firman Tuhan berkata, apa yang engkau tabur itu yang akan engkau tuai. Kalau kita menabur ya sebagai orang tua di dalam dosa, maka anak cucu kita akan memetiknya di dalam dosa. Sebaliknya ada yang bertanya, Bu, orang tua nenek moyang saya sih hidup di dalam dosa misalnya. Ya, ayah saya tukang selingkuh misalnya ya. Tapi sekarang kan saya sudah bertobat, Bu. Apakah saya masih akan kena kutuk? Tidak. Ya, kutuk bisa dipatahkan, kutuk nenek moyang itu bisa dipatahkan ketika apa? Ketika kita bertobat. Ya, seburuk apapun nenek moyang kita, ketika kita nih sudah bertobat, maka kutuk itu tidak akan turun ke kita dan anak cucu kita.
Ketika kita hidup dalam pertobatan, karena Yesus berkata kutuk tanpa alasan itu tidak akan kena. Apa yang menjadi alasan untuk kutuk itu turun kepada keturunan, yaitu dosa. Ya, ketika anak cucu kita juga tidak bertobat karena kita mewariskan sesuatu yang tidak bertobat, akhirnya juga mereka tidak bertobat, ya mereka terus hidup membawa kutuk itu. Tapi orang yang hidup takut akan Tuhan, ketika kita bertobat maka semua kutuk diputuskan atas hidup kita, saudara, ya. Ayat yang ke-22, aku akan bangkit melawan mereka, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan melenyapkan nama Babel dan sisanya, anak cucu dan anak cicitnya, demikianlah firman Tuhan. Ya, bayangkan sampai anak cucu, anak cicitnya itu akan dimusnahkan oleh Tuhan, saudara. Ya, karena Tuhan sangat membenci kesombongan, karena Tuhan sangat membenci apa yang sudah dibangun di atas kota ini. Roh kesombongan merupakan dosa iblis yang sangat dibenci oleh Tuhan. Ingat, Lucifer, iblis jatuh dari sorga, dibuang ke bumi karena apa? Karena kesombongannya, saudara, ya. Aku akan bangkit melawan mereka, kata Tuhan loh. Bayangkan kalau Tuhan yang bangkit melawan kita dan keturunan kita, apa yang bisa kita lakukan? Maka kita hanya akan bisa melihat kehancuran datang buat anak cucu kita kalau kita nggak bertobat. Dikatakan dia akan dihabisi Tuhan, anak cicitnya, anak cucunya, bahkan cicitnya. Ya, keturunan orang berdosa itu akan dilenyapkan, tetapi keturunan orang benar akan dimuliakan dan mereka akan hidup tidak meminta-minta, bahkan mereka akan, Tuhan bilang, mewarisi negeri, saudara, itu akan terjadi. Ayat 23 di sana dikatakan, saudara, ayat 23. Aku akan membuat Babel menjadi milik landak dan menjadi air rawa-rawa, dan kota itu akan kusapu bersih dan kupunahkan. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Ini akan terjadi, saudara, ketika mereka tidak mau bertobat, maka mereka akan melihat kehancuran. Kita akan lanjut pasal 14 ayat 24. Judul perikopnya ucapan ilahi terhadap Asyur. Kalau tadi Babel, ini terhadap Asyur. Dua bangsa yang tidak bertobat, dua bangsa yang hidup dalam kefasikan dan kesombongan. Ayat 24, Tuhan semesta alam telah bersumpah firman-Nya. Sesungguhnya seperti yang kumaksud demikianlah akan terjadi, dan seperti yang kurancangkan demikianlah akan terlaksana. Aku akan membinasakan orang Asyur, ayat 25. Aku akan membinasakan orang Asyur dalam negeriku dan menginjak-injak mereka di atas gunungku. Kuk yang diletakkan mereka atas umatku akan terbuang, dan demikian juga beban yang ditimpakan mereka atas bahunya. Ketika Tuhan itu murka, saudara, maka akan terjadi, saudara, apa yang dinubuatkan Tuhan itu akan terjadi. Bagaimana Asyur itu akan dihabisi oleh Tuhan sebagai bangsa yang sombong, yang tadinya mereka meletakkan kuk atas orang Israel, atas umat Tuhan. Sekarang Tuhan akan menghajar mereka di dalam kesombongannya. Ayat 26, itulah rancangan yang telah dibuat mengenai seluruh bumi, dan itulah tangan yang teracung terhadap segala bangsa. Firman ini datang juga bagi setiap kita orang yang mengaku percaya Tuhan. Tuhan akan melenyapkan orang-orang sombong dan orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, yang terus hidup di dalam dosa. Ayat yang ke-27, Tuhan semesta alam telah merancang, siapakah yang dapat menggagalkannya? Tangannya telah terancung, siapakah yang dapat membuatnya ditarik kembali? Kalau rancangan Tuhan sudah dibuat, siapa yang bisa menggagalkan? Kalau Tuhan sudah teracung dengan amarahnya, siapa yang bisa menarik kembali? Hanya ketika kita mau bertobat. Karena Alkitab berkata, saudara, Tuhan itu mengasihi orang-orang yang mau bertobat. Ada orang yang berkata begini, saya tuh tidak suka dengar firman yang tentang Tuhan murka, Tuhan mengutuk, Tuhan murka. Tuhan itu kan penuh kasih. Kenapa kita memberitakan tentang murka, 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 murka? Padahal Tuhan itu Tuhan yang penuh kasih. Saudara, ada sebagian orang Kristen yang tidak mau mendengar tentang penghukuman. Ada sebagian orang Kristen yang tidak mau mendengar tentang penghakiman. Ingat, Yesus datang ke dalam dunia ini membawa kasih. Dia datang bagi orang berdosa yang mau membuka hati dan bertobat. Tapi saya mau ingatkan buat setiap kita malam hari ini, jangan bermain-main. Kita sedang menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Dia tidak lagi datang membawa kasih, tapi Yesus datang untuk kali yang kedua
kedua, membawa penghakiman dan penghukuman. Karena itu firman Tuhan berkata, setiap kita satu saat akan berdiri di hadapan tahta pengadilan Tuhan. Disitulah akan dinyatakan semua perbuatan hidup kita dan kita akan mendapatkan balasan, kata firman Tuhan. Hidup yang kekal bagi mereka yang sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran dan kekudusan, tetapi penghukuman kekal di neraka bagi mereka yang hidup dalam kejahatan, dosa dan kedagingan. Saya mau beritahu saudara, engkau suka atau tidak suka, inilah firman. Kita sedang belajar kitab Yesaya, ini adalah penting bagi kita belajar supaya kita tahu ini hati Tuhan. Ya, dari perjanjian lama kita bisa belajar tentang hati Tuhan itu seperti apa. Oh, Tuhan itu membenci orang berdosa. Oh, Tuhan itu membenci orang yang sombong. Oh, Tuhan itu gak suka kalau aku begini. Oh, kita kan belajar. Ya, dari sinilah kita diperlengkapi iman kita. Tapi ya namanya ada sebagian orang Kristen yang dia itu cuma stabilo ayat-ayat yang enak. Ya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya barang siapa percaya tidak binasa. Itu di stabilo. Tapi yang Yesus berkata, aku akan datang, saat itulah aku akan berterus terang kepadamu. Ya, aku tidak mengenal engkau pembuat kejahatan. Ya, campakkanlah mereka ke dalam dapur api yang menyala-nyala. Nah, itu di tip X sama dia saudara ya. Mari kita berdoa, kita menjadi orang yang mau membuka hati buat setiap firman. Entah itu firman keras, entah itu firman yang supaya apa? Supaya kita ini hidup benar-benar di dalam perkenanan Tuhan. Kita tidak terlena. Ya, baguslah kita sering-sering mendengarkan tentang penghakiman Tuhan supaya kita ini bertobat. Selama masih ada waktu, Tuhan bilang ingatkanlah, serukanlah pertobatan. Saya tidak akan beralih dari pengajaran saya tidak akan beralih dari apa yang saya dapat dari Tuhan hari-hari ini tentang seruan tentang pertobatan. Ya, kita percaya saudara, waktu kita sungguh-sungguh mengejar pertobatan dan perkenanan Tuhan, maka semua persoalan hidup, semua masalah yang kita alami, semua yang kita inginkan terjadi itu Tuhan yang akan bekerja. Tidak perlu kita cari-cari mujizat, karena Tuhan memberikan kepada siapa ia berkenan. Bagian kita mengejar perkenanan Tuhan itu. Waktu kita dapat perkenanan Tuhan itu karena kita mau sungguh-sungguh hidup dalam jalan kebenaran, maka kita akan menerima semua yang Tuhan mau beri buat kita. Ya, karena itu saudara jangan kecewa kalau orang-orang datang kepada saya, Bu, doakan Bu supaya toko saya laku, supaya tanah saya laku, supaya rumah saya laku. Doakan Bu supaya anak saya ya sukses usahanya. Saya cuma bilang kejar perkenanan Tuhan. Nggak usah berdoa minta berkat. Ya, saya bukan anti berkat, saya juga suka berkat. Tetapi bukan itu fokus hidup kita, bukan itu tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita adalah mengejar perkenanan Tuhan. Waktu Tuhan berkenan, Alkitab bilang dia memberikan apa yang kita inginkan ketika kita berkenan. Bukan kehendak kita, tetapi biar kehendak Tuhan. Ya, soalnya kalau kita berdoa dengan keinginan kita, Alkitab bilang mungkin engkau berdoa, tapi engkau tidak menerima apa-apa. Kenapa? Karena engkau salah berdoa. Sebab yang engkau minta dan doakan itu engkau habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jangan salah saudara, orang bisa berdoa dengan hawa nafsu loh. Tapi kita mau berdoa malam ini, Tuhan berikan kami perkenanan-Mu, kami mau mengejar perkenanan-Mu. Ketika kami berkenan, maka Tuhan Engkau memberikan apa yang patut untuk Engkau berikan buat kami. Harusnya kita sebagai orang Kristen berdoa seperti itu saudara ya. Jadi maaf kalau yang kirim doa kepada saya, Ibu doakan 1 toko diberkati, 2 ya mau jual rumah laku, 3 Oke, tapi lebih kepada ayo kita minta perkenanan Tuhan. Tuhan turut bekerja ketika hidup kita ini ada di dalam perkenanannya. Bagi Tuhan untuk bikin tanah kita laku itu mudah. Bagi Tuhan memberkati usaha pekerjaan kita itu mudah. Tetapi yang sulit bagi Tuhan adalah mengubah sikap hatinya kita. Jangan terlalu
apa menjadi hamba uang. Jangan terlalu saudara yang kita kejar hanya berkat dan berkat, tapi kita lupa untuk mengejar perkenanan Tuhan di hidup ini. Mari kita mau sungguh-sungguh hidup di dalam takut akan Tuhan saudara ya. Ayat berikutnya, ayat yang ke-26. Itulah rancangan yang telah dibuat mengenai seluruh bumi, dan itulah tangan yang teracung terhadap segala bangsa. 27. Tuhan semesta alam telah merancang, siapakah yang dapat menggagalkannya? Tangannya telah teracung, siapakah yang dapat membuatnya ditarik kembali? Ya, hanya pertobatan. Ketika kita bertobat, Tuhan berkenan. Hanya pertobatan yang akan menyentuh hati Tuhan. Karena itu hari ini bertobatlah saudara. Mari kita mau tinggalkan semua yang tidak berkenan di hidup kita. Kita mau hidup menjadi orang yang sungguh-sungguh ada di dalam perkenanan Tuhan. Mari kita satukan hati kita. Kita mau kembali datang kepada Tuhan. Kita mau terus berkata, Tuhan, kami mau Tuhan Engkau memberikan kami perkenanan-Mu dalam hidup kami. Kami mau Tuhan Engkau yang menyertai kami. Kami tahu Engkau Allah Immanuel yang beserta dengan kami. Karena itu kami mau minta hari ini Bapa, sentuh hati kami dan ubah hidup kami menjadi yang baru di mata-Mu. Tidak ada yang lain yang kami rindukan selain perkenanan Tuhan. Sentuh hati kami Tuhan. Bapa, sentuh hatiku. Ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hati kami. Bapa, sentuh hatiku. Ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Ini kerinduan kami Tuhan. Kami tahu bahkan ketika murka-Mu telah dirancangkan atas hidup kami, bahkan mungkin ketika malapetaka telah Tuhan rancangkan karena dosa-dosa kami. Ketika kami datang bertobat, ketika kami datang merendahkan diri di kaki Tuhan, mengaku setiap pelanggaran kami, mengaku setiap dosa kami, mengaku setiap kebohongan-kebohongan kami, mengaku setiap apa yang menyakiti hati Tuhan. Kami tahu Engkau sanggup menggagalkannya Tuhan. Hanya hati yang bertobat, hanya hidup yang bertobat yang sanggup menggagalkan tangan Tuhan yang teracung, yang sanggup menggagalkan rancangan malapetaka itu. Bahkan kami tahu juga ketika rancangan kecelakaan atas sebuah bangsa, ketika kematian massal akan terjadi atas sebuah bangsa, seperti Tuhan yang Kau berikan kepada Abraham, jika ada 50 orang benar di atas kota dan bangsa ini, maka Engkau akan meluputkan
Kami tahu hanya pertobatanlah yang sanggup menggagalkan murka Tuhan. Karena itu setiap kami malam hari ini datang di hadapan-Mu Bapa. Kami mau bertobat semua kami. Bertobat dari pikiran yang jahat. Bertobat dari hati yang jahat, yang penuh iri hati, kebencian, kedengkian. Bertobat dari mulut dusta, bibir dusta. Kami mau bertobat dari segala kenajisan, percabulan. Bertobat dari semua hal. Kami mewakili bangsa ini datang merendahkan diri. Ampuni bangsa kami Tuhan. Ampuni Bapa. Ampuni bangsa ini. Ampuni Tuhan. Kami merendahkan hati. Engkau sanggup membatalkan setiap rancangan murka-Mu atas bangsa ini ketika kami berseru dalam pertobatan. Bahkan segala bencana dan malapetaka atas rumah tangga, atas pribadi kami, Tuhan sanggup menggagalkan waktu kami bertobat. Ampuni Bapa, ampuni Tuhan, ampuni. Kami datang membawa hidup kami, sentuh hati kami Tuhan. Sentuh hidup kami dengan kasih-Mu. Biar kami mau terus hidup dalam kekudusan dan perkenanan-Mu. Kami mau mengejar perkenanan Tuhan. Itu yang harus kami kejar hari-hari ini, bukan yang lain. Bukan berkat-berkat-Mu, tapi perkenanan-Mu Bapa. Berkati setiap keluarga-keluarga, rumah tangga yang hari-hari ini terus berada dalam hadirat-Mu, mencari Tuhan, berdoa Tuhan, bersyafaat. Berkati setiap rumah tangga, suami, istri, anak-anak hidup dalam takut akan Tuhan, rukun bersama. Bahkan buat istri-istri yang bergumul untuk suami yang belum bertobat, berikan kekuatan. Engkau memperhitungkan imannya, yang mewakili suami dan anak-anak Tuhan. Begitu juga dengan suami yang bergumul buat istri yang belum bertobat, Tuhan berikan kekuatan. Buat orang tua yang bergumul untuk anak-anak yang belum bertobat, Tuhan jamah Tuhan. Engkau yang memberikan kekuatan Bapa. Biar ada suami-suami yang takut akan Tuhan menjadi imam yang benar di tengah rumah tangga, dan istri-istri menjadi penolong, anak-anak tumbuh dalam takut akan Tuhan. Berkati anak-anak kami yang sedang menuntut ilmu Tuhan secara online pun, Tuhan berikan hikmat buat mereka untuk belajar. Guru-guru mereka diberkati Tuhan. Anak-anak kami yang bergumul untuk kuliah, Tuhan berikan juga jurusan yang terbaik yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Anak-anak kami yang mencari pekerjaan, Tuhan sertai mendapat pekerjaan yang terbaik. Yang mencari jodoh, mendapat jodoh yang terbaik dari Tuhan. Anak-anak kami Tuhan yang terus bergumul Tuhan untuk rindu memiliki keturunan. Setiap orang-orang yang hari-hari ini menaruh iman, percaya mereka rindu untuk beroleh keturunan, Tuhan memberkati. Dan kami percaya Engkau bukakan setiap kandungan yang tertutup dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap orang tua kami, kakek nenek kami di usia senja, mereka tetap dalam damai, sejahtera, sukacita, kesehatan, kekuatan. Kami berdoa untuk para single parent, Tuhan juga menyertai. Berkati setiap anggota keluarga kami yang sakit, terbaring, sakit, lemah, tidak berdaya, Tuhan jamah di tempat tidur mereka atau di bagian manapun yang sakit. Malam hari ini kami menumpangkan tangan di dalam nama Yesus, terjadi kesembuhan. Kami meminta kehidupan yang damai, sejahtera, jauh dari sakit penyakit, untuk kami boleh memuji Tuhan, hidup kami boleh berguna bagi kerajaan-Mu Bapa. Berkati Tuhan setiap orang-orang yang terus bergumul ingin keluar dari beban dosa, yang keluar dari ikatan belenggu-belenggu dosa, yang terikat dengan rokok, minuman keras, yang terikat dengan narkoba, yang terikat dengan pornografi, yang terikat dengan free sex, yang terikat dengan perselingkuhan, kenajisan, homoseksual, lesbian, yang terikat dengan game online, yang terikat Tuhan dengan amarah, kepahitan, ketakutan, kecemasan. Di dalam nama Yesus kami patahkan, hancurkan. Kami mau hidup di dalam damai sejahtera Kristus. Itulah kebahagiaan kami Bapa. Tuhan, kami terus melepaskan berkat bagi bangsa ini. Shalom atas Indonesia. Kami berdiri buat bangsa kami. Kami berdiri mewakili bangsa ini Bapa.
Kami mau bersyafaat bagi bangsa ini, menjadi orang-orang benar yang Tuhan cari di atas bangsa ini. Tuhan ampuni bangsa kami, Tuhan lawat bangsa ini, hujan pertobatan terjadi dari Sabang sampai Merauke. Dijauhkan Tuhan dari segala hal-hal yang buruk. Kami meminta jangan ada kematian massal, tapi beri kesembuhan massal dan juga pertobatan massal. Karena Engkau tidak berkenan pada kematian orang fasik, tetapi pada pertobatannya Tuhan. Lawat bangsa ini, jamah bangsa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Engkau yang sanggup. Berkati Presiden Jokowi dan wakilnya Pak Ma'ruf Amin. Hikmat, marifat, kebijaksanaan Tuhan berikan buat mereka untuk terus menyelesaikan semua persoalan di atas bangsa ini. Bahkan Tuhan, kami percaya Engkau yang menuntun untuk menyelesaikan semua program-program di atas bangsa ini Tuhan, sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu saja. Berkati Tuhan TNI Polri yang hari-hari ini terus bekerja untuk kesatuan bangsa ini. Tuhan sedang memurnikan semua lembaga-lembaga ini Tuhan, agar mereka terus bekerja bagi kepentingan Tuhan. Segala persoalan yang sedang terjadi di tubuh Polri, Tuhan turut bekerja, membuka setiap selubung, menghancurkan setiap ketidakbenaran. Semua yang dibangun dalam kepalsuan akan dibuka oleh Tuhan. Kami percaya keadilan yang akan terus berbicara, memakai semua mereka yang sudah diberi jabatan di dalam TNI dan Polri untuk sungguh-sungguh mempergunakan setiap jabatan mereka sebagai tanggung jawab dari Tuhan yang harus dipertanggungjawabkan ketika mereka satu saat kelak dipanggil oleh Tuhan. Berkati Tuhan, berkati para dokter, tim medis yang terus bekerja. Tuhan memberkati mereka menangani COVID-19 ini. Kami percaya di dalam nama Yesus, kami mengikat segala kuasa COVID-19 ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya tidak ada kematian massal, kesembuhan, bahkan vaksin yang sedang akan dicari Tuhan segera ditemukan. Berkati dokter Terawan dan tim yang telah bekerja. Beri hikmat, marifat Tuhan. Kami berdoa berkati seluruh bangsa-bangsa dunia. Tuhan memberkati semua benua-benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, semua yang ada di dalamnya Tuhan sertai. Berikan kekuatan, bahkan Engkau sudah memilih para pendoa-pendoa-Mu yang terus berdiri di atas bangsa-bangsa ini, negara-negara ini. Terima kasih buat semua kemurahan dan anugerah Tuhan atas hidup kami. Kami datang menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, pimpin setiap kami. Kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Diberkati Engkau dalam kehidupan-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati pekerjaan-Mu, diberkati kesehatan-Mu, diberkati keuangan-Mu. Tuhan, menjadikan yang Kau lakukan dengan tangan-Mu berhasil dan hidup menjadi tanda bagi kemuliaan-Nya. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan manis Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita semua, nama-Mu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, mari katakan dengan iman, haleluya, haleluya, amin, amin. Tuhan memberkati saudara. Terima kasih buat kesetiaan saudara mau terus berdoa. Kalau saudara diberkati dengan program ini, silakan saudara bagikan mesbah doa ini bagi temanmu, saudaramu yang mengalami beban berat. Tuhan berikan kelegaan lewat ini, lewat doa-doa ini. Dan jangan lupa saudara, ya tolong sempatkan diri untuk pencet tombol like, subscribe, dan share supaya saudara channel ini boleh berkembang dan terus menjadi berkat buat banyak orang. Tuhan Yesus memberkati.